Melihat Tanyun yang begitu berbakat, Dantai Xuangsong memikirkan putrinya, dan kemudian dia berkata kepada Tanyun, "Benih api ini hanyalah sebuah hadiah kecil dariku. Ketika kamu kembali dari ujian di Tanah Abadi, kepala sekte ini memiliki hadiah yang besar untukmu." Mendengar hadiah yang besar itu, Tanyun menjadi lebih bersemangat. Setelah itu, Dantai Xuangsong akan membahas mengenai pembangunan kota dagang bersama Dantai Qianyuan. Jadi, dia segera memerintahkan Tanyun untuk menuju ke rumah lelang untuk mendapatkan benih api. Tanyun kemudian mengaktifkan susunan teleportasi menuju ke markas pusat rumah lelang. Namun, sebelum dia memasuki teleportasi, dia menggunakan jubah dingin nafas kura-kura. Dia berencana untuk bertemu Dantai Songde dengan identitas sebagai guru Sensubing. Dia akan meminta benih api yang pernah dia tanyakan kepada Dantai Songde. Dan setelah itu, dia akan meminta benih api dalam identitas aslinya, sesuai dengan perintah kepala sekte. Rumah lelang kantor pusat Huangfu tingginya ribuan kaki dan terdapat 18 lantai yang sangat megah. Terakhir kali Tanyun pergi ke kantor pusat Huangfu dalam kapasitas sebagai Master Sensubing. Dia pergi untuk menyelamatkan Sensubing yang dipenjara di gerbang abadi. Karena itu, Tanyun tahu dengan sangat jelas tentang pola di kantor pusat Huangfu. Setelah beberapa saat, Tanyun muncul di aula di sisi kiri di lantai pertama kantor pusat Huangfu. Seorang murid wanita yang cantik dengan profesional menyambutnya dengan tersenyum. Tanyun berkata dengan suara tua yang berat, "Orang tua ini sedang mencari tetua Songde. Apakah dia ada di sini?" Murid perempuan yang mendengar bahwa Tanyun sedang mencari Dantai Songde segera dengan hormat berkata kepada Tanyun, "Apakah Tuan telah membuat janji dengan Tuan Songde?" Tanyun menjawab tanpa ragu, "Saya sangat dekat dengan Tuan De. Tidak perlu membuat janji untuk bertemu." "Baiklah Tuan, mari ikuti saya." Murid wanita itu memimpin Tanyun ke lantai 18. Di sebuah paviliun yang megah, dia kemudian mengetuk pintu dengan pelan. "Tuan De, seorang tetua ingin bertemu denganmu." Setelah Dantai Songde membuka pintu, dia begitu terkejut dan segera membungkuk kepada Tanyun. Dan kemudian tertawa, dia berkata, "Senior, apakah yang bisa saya bantu?" Dantai Songde mengundang Tanyun masuk ke paviliun yang elegan dan duduk. Dia tersenyum dan menuangkan segelas anggur untuk Tanyun. "Senior, sudah lebih dari setahun sejak terakhir kali senior datang kemari. Kamu orang yang sangat sibuk." Tanyun tersenyum dan berkata, "Bukan begitu. Saya mendengar dari murid saya bahwa Anda telah dipromosikan ke sini. Saya menyempatkan datang untuk bertemu Anda sekarang. Mengenai benih api harta karun tingkat tinggi yang kamu minta untuk diberikan kepadaku, Subing telah memberikannya." Tiba-tiba, cincin langit dan bumi Dantai Songde menyala, dan api merah kekuningan setinggi 1 kaki menyala di depan Tanyun. Api itu diselimuti lapisan sehingga suhunya tidak menyebar. Kemudian, cincin itu menyala lagi dan setinggi 2 kaki muncul api berwarna hijau. Melihat kedua api itu, Tanyun sangat senang dan berkata, "Dantai Songde benar-benar hebat. Api Qingling adalah hal spiritual yang sangat langka di seluruh langit dan bumi. Aku sangat tidak menyangka kamu akan mendapatkan atribut api ini. Dan aku sangat berterima kasih kepada Tuan De." Dantai Songde berkata sambil tersenyum, "Jika Anda bekerja untuk sesepuh Anda pasti akan melakukan yang terbaik. Begitu juga saya." Kemudian Tanyun dan Dantai Songde berbicara selama hampir setengah jam. Dan kemudian Tanyun beranjak pergi. Sebelum pergi,
dan Taisongda memberitahukan kepada Tan Yun bahwa mereka telah menemukan atribut benih api es Yusun tingkat atas di tanah rahasia, yaitu api suci nirwana. Namun, karena api suci nirwana memiliki kecerdasan, maka membutuhkan waktu untuk menangkap api itu. Dan Taisongda secara pribadi akan mengirimkannya ke Sen Subing setelah berhasil mendapatkan benih api tersebut. Kemudian, Tan Yun bisa mendapatkannya. Sejak awal, Tan Yun dan Taisongda telah membuat kesepakatan. Tidak peduli seberapa tinggi api yang dihasilkan oleh Taisongda, dia akan menukarkannya dengan resep pil yang nilainya sama. Oleh sebab itu, Tan Yun berjanji akan mengirimkan resep pil saat dia menerima benih api nirwana. Setelah itu Tan Yun pamit. Dia mengatakan akan mengunjungi Sen Subing di gerbang dalam. Untuk itu, Taisongda mengantarkan Tan Yun menuju lantai pertama dalam sebuah ruangan dan menyusun transmisi untuk mengarah ke gerbang dalam Huangfu Shengxin. Di dalam ruangan, Tan Yun menunggu sampai Taisongda naik ke atas dan pergi. Segera, Tan Yun dengan cepat melepas jubah dingin nafas kura-kura, lalu melangkah keluar dari susunan teleportasi. Dia masuk kembali ke dalam aula dan disambut oleh murid perempuan yang ditemuinya tadi. Tan Yun menyampaikan pesan ketua sekte untuk menemui Taisongda secara pribadi. Dan kemudian, murid itu mengantarkan Tan Yun menuju ke lantai 18 di mana Taisongda berada. Setelah Tan Yun menjelaskan maksud kedatangannya, Taisongda memuji Tan Yun dan mengatakan bahwa kepala sekte sering menceritakan hal baik, bakat, dan kejeniusan yang dia miliki. Tan Yun secara alami begitu tersanjung mendengar apa yang disampaikan Taisongda. Kemudian, Taisongda mengeluarkan sekelompok api harta karun tingkat tinggi, api dengan atribut api, dan api dengan atribut es terbaik. Dia memberikan roh api itu kepada Tan Yun. Tan Yun mengambil 2 benih api itu di tangannya. Dia merasa begitu puas dan sangat bersemangat. Setelah itu, dia pamit dengan susunan teleportasi menuju ke puncak raksasa Panlong. Sesaat kemudian, Tan Yun dengan pedang terbangnya turun dari atas lautan awan yang luas ke puncak raksasa Panlong. Mu Mengyi, Song Hu-xiao, dan Su Xian berjalan ke arah Tan Yun. Mereka bertanya, dari mana saja Tan Yun belakangan ini? Tan Yun memberitahu bahwa dia akan menceritakannya nanti, karena ada banyak orang di puncak yang sedang mengamati mereka. Sementara itu, di lantai batu giok, Sen Subing memberi isyarat kepada semua orang untuk diam. Dalam kesunyian suara indahnya terdengar. Sesuai dengan aturan kompetisi dari 9 divisi, juara pertama akan mendapatkan kuota tambahan sebanyak 200 tempat untuk memasuki ujian di Tanah Abadi. Juara kedua akan mendapat 100 tempat, juara ketiga mendapat 80 tempat, dan juara keempat mendapat 60 tempat. Untuk juara kelima mendapat 50 tempat, juara keenam 30 tempat, dan selanjutnya 20 tempat untuk juara ke-7 dan 10 tempat untuk juara ke-8. Kepala eksekutif mengumumkan bahwa karena Tan Yun mendapat posisi teratas daftar naga dan Mu Mengyi ada di peringkat ketiga, maka divisi pil secara keseluruhan mendapat 330 tempat. Sen Subing mengumumkan semua pembagian yang diperoleh oleh masing-masing divisi. Su Xian yang di peringkat kedua dari divisi 5 jiwa, Ken Xinzi keempat dari divisi jiwa suci, Huang Fu Tingfeng yang kelima dari divisi jimat. Setelah itu, Xing Xuan, Sang Guan, dan Jung Ping yang mendapat peringkat ke-6 sampai ke-8 dari divisi jiwa kuno. Itulah yang masuk ke 8 besar daftar naga. Sedangkan divisi angin guntur, divisi formasi, divisi jiwa binatang,
dan divisi senjata tidak masuk dalam peringkat 8 besar. Jadi, masing-masing hanya mendapat 50 tempat. Kemudian terdengar Sen Subing berkata lagi, "Sekarang, semua murid yang akan berpartisipasi di ujian Tanah Abadi berkumpul di arena naga nomor 1. Mendengar arahan dari Master Sen Subing, dengan cepat para murid dari ke-9 divisi segera berkumpul di arena. Total ada 1.000 murid. Murid yang mendapat peringkat 8 besar berdiri paling depan. Kemudian Sen Subing mengeluarkan slip giok putih kosong dan menyusun daftar harta kelas menengah dan senjata sihir yang diinginkan oleh para murid, kecuali murid 8 teratas dari daftar naga. Hampir setengah jam, Sen Subing menyelesaikan mencatat dalam slip giok. Setelah itu, dia menyerahkan catatan tersebut kepada Dantai Suangsong. Sebagian besar murid menginginkan hadiah konvensional seperti pisau, senjata, tongkat, pedang, tombak lukisan Fang Tian, dan senjata lain yang cocok untuk atribut jiwa janin masing-masing murid. Dantai Suangsong kemudian bangkit dan melihat ke arena naga di mana para murid berkumpul. Dia menatap Tan Yun dan bertanya, "Tan Yun, kamu ada di peringkat tertinggi. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan?" Tan Yun kemudian melirik Song Wuxiao. Segera dia membungkuk dan berkata, "Patriark, murid ini menginginkan pedang terbang harta karun untuk wanita dengan atribut spasial yang paling baik." Mu Mengyi dan Susian jelas mengetahui bahwa itu merupakan hadiah yang akan diberikan kepada Song Wuxiao. Di puncak, Song Wuxiao dengan gaun yang seputih salju menatap Tan Yun dengan lembut. Oke guys, sampai di sini dulu ya. Thank you for watching.